Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, di video kali ini saya ada sebuah project yaitu menggunakan ESP32 Cam. Ya, jadi fungsi dari ESP32 Cam di sini untuk memfoto yang nantinya fotonya ini nanti akan disimpan di dalam server XAMPP ya, atau localhost ya. Nah, penyimpanannya ini tapi tidak disimpan di dalam database, tapi hanya disimpan di dalam file komputernya ya. Nah, jadi biar filenya ini bisa terkirim harus menggunakan jaringan WiFi yang sama antara ESP32 Cam-nya sama komputer yang dijadikan localhost ya. Nah, di sini saya gunakan yaitu ada XAMPP namanya. Nah, ini XAMPP ini adalah suatu localhost, server localhost yang bisa menyimpan datanya di satu komputer yang dijadikan servernya nanti ya. Nah, kalau misalkan servernya ini di komputer ini, jadi nanti datanya akan tersimpan di sini ya. Nah, jadi nanti untuk fotonya bisa ditampilkan di sini untuk fotonya, dan kita bisa melihat secara stream langsung untuk tampilan dari ESP32 Cam-nya ya. Nah, ini kalau misalkan saya geser-geser, di sini pun juga dia akan berubah ya. Nah, misalkan untuk objek foto yang ingin disimpan di dalam server localhost-nya yang ini ya, kita tinggal tekan saja tombol yang ini. Nah, saat kita tekan, nanti untuk lampu flashnya dia akan menyala dan akan menyimpan fotonya. Nah, ini untuk streamnya dia berhasil menyimpan fotonya. Ini kita refresh dulu biar bisa kembali normal. Nah, lalu dia akan tersimpan datanya di sini ya. Nah, ini datanya dia sudah muncul, dia tersimpan seperti ini ya. Nah, terus kalau misalkan mau dihapus pun juga bisa, nih tadi karena kena tangan jadi munculnya seperti ini. Kalau misalkan mau hapus datanya tinggal kita tekan delete, nanti dia akan muncul tulisan notifikasi delete seperti ini ya. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu untuk prinsip kerjanya. Jadi dia akan memfoto. Kita tentukan dulu mana yang mau difoto ya. Misalkan ini yang mau difoto ya, jadi ini mau difoto. Untuk tampilannya bisa mengikuti ya. Nah, bisa dilihat kalau misalkan saya geser, dia juga ikut geser ya untuk streamnya. Terus jika misalkan kita tekan tombolnya, nah flashnya akan menyala dan akan menyimpan hasil fotonya. Nah, kalau misalkan kita tekan refresh, nah nanti dia akan muncul seperti ini ya. Ini juga kita refresh biar bisa live stream lagi. Nah, ini kita geser lagi, misalkan saya ingin foto ini ya. Terus ini saya tekan tombolnya. Nah, flashnya nyala, jadi biar lebih terang. Terus di galeri fotonya ini nanti juga dia akan muncul. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita bisa tahu mana yang ingin difoto, tampilan fotonya seperti apa, kita bisa lihat live stream secara langsung. Dan untuk cara ini dia berbasis web ya. Jadi makanya di sini saya buka Chrome. Bisa lihatnya kita buka Chrome terlebih dahulu dengan mengetikkan IP address dari ESP32 Cam-nya ya. Dan ini pun juga bisa dilakukan berulang kali ya, selama memori kalian di datasnya itu masih banyak, jadi bisa dilakukan beberapa kali ya, karena penyimpanannya tergantung dari memori yang ada di komputer yang dijadikan localhost ya. Ini misalkan saya foto lagi, saya tekan tombolnya, flashnya nyala, dia akan menyimpan fotonya di sini. Nah, bisa dilihat bahwa fotonya sudah tersimpan, dan di sini pun juga ada tanggal dan waktunya ya. Jadi disertai tanggal berapa, waktunya yang diambil pada pukul berapa ya. Nah, jadi seperti itu untuk cara kerja dari alatnya ya. Nah, sekarang untuk file fotonya itu berada di data C, terus di XAMPP, lalu di bagian HTTOJS, cari foldernya ESP32 Cam. Nah, terus di chapter image ya. Nah, ini file fotonya. Kalau kita buka biasa pun juga bisa ya file fotonya. Jadi tersimpan di sini.
Nah, kalau misalkan kita lihat di properti, nah, untuk size ukurannya hanya 33 kilobyte, formatnya yaitu JPG ya. Jadi bisa kita ambil untuk fotonya. Ya, bisa kita download juga dari komputer localhost. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana untuk cara program dari ESP32 Cam-nya ya. Nah, di sini untuk ESP32 Cam-nya saya hubungkan dengan push button. Nah, push button-nya ini berada di pin 13 ya. Lalu satunya dihubungkan ke ground. Jadi menggunakan prinsip input pull up ya. Nah, jadi satunya di pin 13, satunya dihubungkan di ground. Terus untuk sumber tegangannya di sini saya gunakan adaptor. Nah, karena saya adaptornya adanya 12 volt DC, nah makanya saya gunakan LM2596. Jadi LM2596 ini fungsinya untuk menurunkan tegangan dari 12 volt menjadi 5 volt ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk upload programnya di sini saya gunakan adapter ESP32 ya, yang bisa dihubungkan dengan kabel micro USB ini. Jadi kita bisa untuk upload programnya ke dalam ESP32 Cam ya. Nah, jadi lebih mudah dengan menggunakan adapter ESP32 Cam ini untuk upload programnya. Oke, di sini saya akan tunjukkan untuk cara upload programnya dan cara setting untuk webnya ya. Nah, untuk langkah yang pertama yang harus dilakukan, kita perlu yang namanya download dulu XAMPP ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum ada XAMPP atau belum familiar dengan XAMPP, bisa di-download dulu. Ini file linknya, jadi tinggal di copy, lalu dipaste di browser. Untuk yang ini ya, ini tinggal di copy dulu, terus dipaste di browser. Nah, nanti tinggal di-download dan diinstal untuk file softwarenya ya. Setelah diinstal nanti bisa dibuka, tampilannya seperti ini. Nah, nanti bisa di bagian Apache ini di start, atau yang MySQL di start juga bisa, silahkan bebas. Nah, kalau saya start di bagian Apache dan MySQL-nya. Tapi kalau karena ini tidak menggunakan database, tidak menggunakan MySQL, tidak apa-apa, tidak masalah, tidak di start untuk MySQL-nya. Nah, terus kemudian setelah kita download dan install untuk software XAMPP-nya, kita buka yang namanya firewall ya. Kita perlu nonaktifkan firewall komputer atau laptop yang kita gunakan sebagai localhost ya. Klik turun Windows Defender Firewall on or off, ini kita off-kan semua, kemudian kita klik OK ya. Nah, setelah selesai kita off-kan untuk firewall-nya, nah langkah berikutnya yang harus kita lakukan, kita buka command prompt ya. Kita buka command prompt di sini, terus ketikkan di sini ipconfig ya. Kemudian tinggal di enter, nanti muncul untuk IP address komputer yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita perlu pindah untuk file web servernya ya. Untuk filenya itu yang ini ESP32 Cam, ini kita copy, terus buka di data C atau local disk C, kemudian di sini ada folder XAMPP, terus kemudian ada htdocs ya. Nanti dipastikan di sini ya. Nah, nanti hingga tersimpan foldernya di ESP32 Cam ini. Nah, kalau misalkan sudah tersimpan di XAMPP htdocs, sekarang kita coba kita buka untuk filenya ya. Jadi ketikkan localhost ya, localhost atau caps lock ESP32 Cam. Nah, di enter ya. Nah, setelah di enter nanti bisa muncul ya untuk tampilannya. Nah, sebenarnya untuk programnya ini saya ambil dari UTH-STR ya. Nanti saya cantumkan juga linknya di deskripsi, teman-teman bisa lihat langsung di channelnya UTH-STR. Tapi saya berbeda di sini, saya ambil untuk beberapa bagian programnya. Nah, dari UTH-STR itu dia menggunakan untuk memfotonya menggunakan milis, kalau saya menggunakan tombol, tapi untuk basic programnya sama. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini untuk refreshnya, ini untuk tampilan, untuk menampilkan fotonya ya. Nanti kalau misalkan sudah difoto. Nah, untuk webnya sudah berhasil, sekarang kita masuk di program Arduino-nya. Nah, program Arduino-nya itu yang ini, ESP32 Cam Server Button. Nah, ini tinggal diklik 2 kali. Nah, nanti muncul tampilannya seperti ini ya. Nah, sebelum itu teman-teman harus install dulu untuk board manager dari ESP32 ya. Nah, yang ini
by Espressif System ini kalau misalkan teman-teman belum pernah menggunakan ESP32 Cam ya. Nah, di sini ada link, ini link setting ESP32 Cam. Teman-teman bisa ikuti tutorial ini terlebih dahulu jika misalkan belum pernah sama sekali menggunakan ESP32 Cam ya. Nah, di sini ada tutorial step by step dari ESP32 Cam-nya, mulai dari install board manajernya dari ESP32 Cam. Di sini ada semua ya. Lalu dari cara pasang kameranya pun juga ada semua di sini untuk tutorialnya. Jadi teman-teman bisa cek dulu video saya yang ini. Nah, terus untuk berikutnya, kalau misalkan sudah ditonton sampai selesai untuk videonya, sudah berhasil untuk upload ESP32 Cam, kita kembali lagi di program yang ESP32 Cam server ya. Kalau misalkan teman-teman sudah paham dan bisa di skip. Nah, jadi di ESP32 Cam-nya ini tinggal diganti SSID passwordnya, disesuaikan dengan SSID password yang sama dengan komputer yang atau laptop yang dijadikan localhost, jadi harus sama, menggunakan jaringan yang sama. Ini diganti untuk SSID passwordnya, disesuaikan, terus kemudian di sini ada string server name ya. Nah, string server name ini didapatkan dari command prompt yang kita cek tadi ipconfig ya. Ipconfig nanti dia muncul IPv4 address ya. Di bagian ini di copy atau dihafalkan, kemudian dipindah di bagian ini ya, di string server name-nya ini. Nah, kalau misalkan sudah dipindah, langkah berikutnya kita tinggal upload untuk programnya. Nah, untuk serial printnya di sini serial beginnya saya menggunakan 115200. Jangan lupa nanti di serial monitor juga diatur di 115200 biar munculnya tidak kotak-kotak ya. Nah, terus kemudian kita upload programnya, ketik tools, terus kemudian pilih board ESP32, scroll ke bawah cari AI Tinkercam ya. Nah, AI Tinker ESP32 Cam ya. Nah, cari yang ini, terus kemudian pilih port dia terbaca di COM berapa. Nah, ini terbaca di COM 4, saya pilih di COM 4, kemudian tinggal upload programnya ya. Nah, ini masih proses compiling terlebih dahulu. Setelah proses compiling selesai, baru nanti masuk ke proses uploadingnya. Jadi kita tunggu hingga proses compiling dan uploadingnya selesai. Nah, ini sudah proses upload dari ESP32 Cam-nya. Kita tunggu hingga 100%. Kalau misalkan 100%, dan di sini muncul done uploading, tandanya dia sudah berhasil di-upload untuk programnya ya. Nah, ini untuk programnya sudah berhasil terupload, done uploading. Nah, sekarang berikutnya kita buka di serial monitor. Nah, kalau misalkan munculnya seperti ini, teman-teman bisa tekan tombol reset di bagian ESP32-nya, ada di bagian ESP32-nya, ada juga di bagian adapter ESP32 Cam-nya. Jadi bebas mau pakai yang mana untuk tombol resetnya. Kita tekan tombol resetnya terlebih dahulu. Nah, nanti muncul connecting to Wi-Fi-nya ya. Kalau misalkan sudah muncul successfully connected, terus nanti muncul IP address-nya. Nah, baru kita copy atau kita hafalkan untuk IP address-nya. Kemudian kita buka browser, ketikkan IP address-nya 192.168.100.19 disertai garing S-nya kecil ya, STREAM, stream, dan tinggal di enter. Nah, nanti dia muncul untuk tampilan live stream dari ESP32 Cam-nya ya. Nah, jadi tampilannya jadi seperti ini. Nah, terus kalau misalkan nanti saat dibuka serial monitor tulisannya ini tidak muncul, teman-teman perhatikan untuk bagian baud rate-nya. Jadi pastikan bahwa baud rate-nya sudah tersimpan di 115200 ya. Nah, terus kemudian tinggal dilepas untuk adapter ESP32 Cam-nya, dipasang untuk tombolnya, dan diberi sumber tegangan di ESP32 Cam-nya. Nah, jadi sudah cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor. Bye bye.